Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajmain. Pak Fuad yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah virtual atau kajian virtual yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dengan mudah mengikuti kajian ini ya, walaupun mungkin dengan keterbatasan sarana lah ya. Akhirnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngikutin kajian online atau kajian virtual. Jadi kajian ini sudah masuk ke pertemuan ke-10, Pak Fuad. Ya. Jadi ini ke-10 dan ini bagian daripada program atau kegiatan yang direncanakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Kita namakan Ramadan Nusantara. Karena yang hadir, yang memberikan materi atau penceramahnya, pembicaranya, kita ambil dari pakar-pakar dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ada dari Makassar, kemudian dari Bandung, Jakarta. Dan hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, dan Bapak Ibu semua saya pikir tidak asing lagi dengan Pak Fuad yang sudah terkenal gitu ya. Di kalangan anaknya. Psikologi Islam itu ya. Dan kita sudah pasti punya hubungan emosional dengan Pak Fuad ya, yang hadir di sini insya Allah, karena punya pengalaman pribadi masing-masing. Ada yang mungkin jadi dosen pembimbingnya, konsultannya, ataupun yang lainnya. Mungkin juga konsultan pribadi, Pak nikah, carikan calonnya gitu ya. Bisa jadi banyak mungkin pengalaman emosional yang juga atau pengalaman akademis dengan Pak Fuad yang insya Allah ya hari ini akan memberikan materi gitu ya. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Fuad dan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk keberkahan kajian online atau kajian Zoom-nya ya. Hari ini kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk selanjutnya, monggo Pak Fuad menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Pak Fuad mengenai memaafkan dan minta maaf. Ini kan walaupun mungkin ya istilah memaafkan, dimaafkan biasanya konotasinya ataupun asosiasinya nanti ke lebaran gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti ada proses yang memang juga harus maaf dan meminta maaf gitu ya. Maka ini temanya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tidak mesti dalam konteks nanti lebaran saja. Mungkin Pak Fuad bisa menjelaskan lebih detail lagi. Monggo Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, yang terhormat dan tersayang Mas Januar, Pak Dekan, Dekan yang paling ganteng ini. Amin. Ada Pak Didi, Pak. Oke, kemudian saudara-saudara sekalian, ya teman SMP Mas Ainur, oke ya mahasiswa-mahasiswa, oke teman-teman yang kenal ketika sudah dewasa. Oke, semoga semuanya dalam ridho dan kasih sayang Allah. Oke, semoga di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ya, atau di bagian yang agak-agak akhir Ramadan ini, kita tetap bersemangat ya melakukan berbagai macam ibadah ya, di bulan Ramadan. Oke, dan jangan lupa bahwa Ramadan itu menyediakan pahala yang luar biasa dan pengampunan yang luar biasa, sehingga senyampang kita masih ada di dalamnya, ya mari kita usahakan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Oke, nah terkhusus untuk
Tuir, oke, saya doakan moga-moga tambah maju ya. Amin. Oke, tambah sukses, mahasiswanya tambah banyak. Nggih. Oke, semakin dikenal. Amin. Oke, nah langsung saja saya masuk ke topik kita pembicaraan kali ini. Jadi topik ini kita angkat tentu saja karena memaafkan dan meminta maaf itu adalah ajaran Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kita itu untuk memaafkan dalam banyak teksnya ya. Oke. Kalau saya baca tulisannya Quraisy Shihab itu ditulis oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, bahkan disebut Allah itu sampai 35 kali. Saya belum pernah baca semuanya ya, tapi sudah belasan saya baca. Oke. Nah, dan demikian juga Rasulullah memerintahkannya dan tentu saja Rasulullah juga memberikan contoh-contohnya. Oke, dan tidak lupa juga bahwa Rasulullah itu juga memerintahkan kita itu untuk meminta maaf. Oke, walaupun dalam hadis itu istilahnya adalah minta dihalalkan gitu ya. Oke, minta dihalalkan kesalahan kita. Tapi kita menyebutnya dalam bahasa populer yaitu kita meminta maaf. Oke, ya salah satu ayat yang bisa kita sebut adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Itu dalam surat Ali Imran 159. Allah berfirman yang artinya ya, oke. Inilah kemudian mohonkan ampun bagi orang-orang yang menyakitimu ya, dan wasyawirhum, dan tetaplah bermusyawarah dengan mereka. Ya, artinya kalau kita ada masalah dengan seseorang, kita memaafkan, bahkan lebih dari itu kita memohonkan agar orang tersebut diampuni oleh Allah gitu ya. Oke. Dan tetap ke depan kita tetap mau bekerja sama, bermusyawarah gitu ya. Nah, itu salah satu bagian yang penting ya, yang mendasari kita untuk membicarakan tentang memaafkan ini. Nah, kalau tentang memaafkan ini, agar nanti batasannya lebih jelas, maka yang disebut memaafkan itu kalau menurut para ahli sekarang itu memang tidak hanya berkaitan dengan meninggalkan begasan-begasan yang bersifat negatif. Ini disebabkan oleh kesalahan orang lain atau kesewenang-wenangan atau kezaliman orang lain kepada kita, maka kita menjadi marah, menjadi sakit hati. Nah, itu artinya kan ada bekasan yang negatif dalam diri kita. Nah, kita memaafkan artinya kita meninggalkan semua itu. Nah, tapi patut untuk diingat bahwa ternyata memaafkan itu tidak hanya sebatas itu. Jadi para ahli psikologi kontemporer itu umumnya berpendapat bahwa urusan memaafkan itu tidak hanya itu, akan tapi juga motivasi atau niat, tindakan-tindakan yang mengarahkan kita itu untuk berbuat yang positif kepada orang yang pernah menyakiti kita itu juga bagian dari memaafkan. Sehingga ketika suatu saat kita itu ada kesempatan berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita dan kemudian kita mengutamakan mereka ya, maka itu adalah bentuk pemaafan. Jadi motivasi, pikiran, perasaan, dan perilaku kepada seseorang yang menyakiti kita, yang pernah menyakiti kita, itu juga bagian dari pemaafan. Oke. Nah, dan saya mengistilahkan bahwa kalau kita itu memaafkan secara tuntas itu memang tidak sekedar meninggalkan pikiran, perasaan, atau motivasi, atau perilaku yang negatif pada orang yang menyakiti kita, tapi itu lebih ditunjukkan lagi oleh niatan kita, kebaikan kita kepada orang yang menyakiti. Nah, saudara sekalian, nah memang memaafkan ini perlu untuk kita lakukan karena dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali hal-hal yang orang lain lakukan pada kita. Sebenarnya kita melakukan sesuatu pada orang lain, ada bagian yang menyakitkan mereka, dan orang lain mengatakan atau melakukan sesuatu, dan ada bagian yang menyakitkan kita. Bahkan kadang-kadang yang kita dengarkan atau yang kita terima itu sebenarnya tidak disengaja. Gitu. Bahwa manusia itu banyak melakukan perilaku yang tidak sengaja itu memang sangat banyak. Mungkin kalau saya kasih contoh, mungkin Nabi itu di dalam surat Abasa itu ya, itu kan Nabi itu suatu saat itu bertemu dengan para orang-orang penting gitu ya,
bangsa lain. Dan kemudian ada seorang sahabat yang bernama, saya agak lupa namanya ya, Ummi Maktum. Ada yang masih ingat namanya? Ya, ya. Ibnu Ummi Maktum gitu ya, kayak namanya. Jadi beliau seorang yang buta dan mendekati Rasulullah, dan tampaknya Rasulullah itu agak mencuekannya begitu ya. Nah, kemudian Allah menegur Rasulullah. Jadi kita tahu Rasulullah adalah orang yang maksum, salah sedikit aja langsung diingatkan gitu ya. Nah, itu contoh ya, kadang-kadang hal yang nggak sengaja gitu. Dan kadang-kadang orang juga mungkin ngomong itu dengan nada-nada agak guyon begitu ya. Misalkan contohnya kalau pada zaman dulu itu ada di suatu kesempatan ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah lagi berbincang asik dengan para sahabat, Abdurrahman bin Auf, dengan Abu Dzar Al-Ghifari dan beberapa sahabat. Kemudian tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari itu menyampaikan usulan karena mereka sedang bicara tentang perang ya, masalahnya serius. Bicara tentang perang, menyampaikan usulan, dan ternyata usulan itu langsung ditolak oleh Bilal begitu ya. Nah, kemudian Abu Dzar itu menyebut Bilal itu dengan istilah hitam gitu ya. Nah, ya mungkin dia sebenarnya beliau cuma guyon aja barangkali ya, nyebut hitam. Dan faktanya sebenarnya adalah bahwa Bilal bin Rabah itu kan orang Afrika begitu, orang hitam. Ngomongnya mungkin ringan-ringan saja, tapi Bilal sangat tersinggung dan dia mengatakan, saya akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Benar dilaporkan. Dan ketika Rasulullah sudah mendengar laporannya, dia berjanji akan menyampaikannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini ya. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ketika suatu saat ketemu Rasulullah di masjid, diingatkan Rasulullah dan langsung minta dimohonkan oleh Rasulullah untuk diampuni Allah. Dan dia berjanji untuk menemui Bilal. Nah, ternyata ketika ketemu Bilal itu dia minta ampunnya itu sungguh-sungguh gitu ya. Dia langsung menyorongkan badannya ke tanah, ke depan kakinya Bilal, kemudian sambil meletakkan pipinya, dia berkata kepada pipinya di tanah ya, dia berkata kepada Bilal, wahai sahabatku, celakalah aku kalau engkau tidak maafkan aku. Kalau aku sangat memohon padamu, engkau memaafkanku. Kalau kamu tidak memaafkan aku, injaklah kepalaku ini. Nah, dia minta terus dan akhirnya Bilal itu menjadi terenyuh hatinya ya. Dan akhirnya dia pegang tangan dan bahunya dan meletakkannya di depannya, kemudian memeluknya dan berkata kepada Abu Dzar, wahai sahabatku, saudaraku, bagaimana mungkin aku tidak maafkanmu? Engkau adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Dan mana mungkin aku akan menginjak kepalamu, padahal kepalamu ini adalah kepala yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ada peristiwa orang tersinggung dan ada orang yang meminta maaf. Tapi saya ingin fokusnya adalah bahwa kadang-kadang kesalahannya itu kecil-kecil saja gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin juga masalah itu mungkin sangat sepele. Kalau dalam kehidupan sehari saya amati, anak-anak itu juga kadang-kadang memanggil temannya itu dengan panggilan-panggilan yang guyonan gitu ya. Misalkan tadi pagi ada sebuah kejadian ini di rumah saya gitu ya. Anak saya yang masih kelas 5 SD itu tiba-tiba menangis sambil menelungkupkan badannya gitu ya beberapa menit, dan dia kemudian ditanya ibunya ada apa gitu ya. Dia bilang bahwa dia tersinggung karena sering disebut kakaknya itu dengan pongki-pongki. Ini anak perempuan ya. Itu dia itu nama aslinya tuh panggilannya Reva, kemudian dipanggil kakaknya Rempong gitu ya. Tapi karena dia suka pongki-pongki akhirnya disebut pongki-pongki gitu ya. Dia minta agar semuanya minta maaf gitu ya. Nah, setelah dia minta maaf, setelah semuanya minta maaf, anak saya itu mau maafkan. Jadi hal yang kecil, cuma guyon-guyon aja ya, pongki-pongki gitu ya, yang bagi yang dalam kehidupan sehari kita juga mungkin seringkali menyebut orang kayak ya ringan-ringan saja, gendut, keriting, gitu ya, hitam, bau gitu ya. Nah, yang
tapi pada kasus tertentu atau pada situasi tertentu atau pada orang tertentu itu kan bisa sangat menyakitkan ya. Nah, oleh karena tentu aja mungkin peristiwa-peristiwa yang lain yang lebih besar jelas kalau dalam zaman perang itu ya tentu saja banyak sekali kejahatan ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang hal yang kecil aja bisa menyinggung perasaan seseorang. Dan yang jangan lupa bahwa kadang-kadang juga nggak sengaja seperti kasus Rasulullah tadi ya. Mungkin juga pernah dengar Rasulullah itu juga pernah secara tidak sengaja mau mencambuk untanya, tapi ketika mencambuk itu kan ditarik dulu ke belakang ya. Ketika ditarik ke belakang ternyata mengenai sahabat yang bernama Ukasah. Yang mungkin dalam sejarah ini kita ketahui ya, Rasulullah pada waktu sudah sakit-sakitan ketika beberapa lama sebelum meninggal dunia itu sampai meminta kepada para sahabat, siapa yang pernah aku sakiti silahkan membalas gitu. Nah, dan Ukasah adalah orang yang pernah merasa disakiti dan berniat membalasnya. Mungkin kalau mau tahu ceritanya ya dicari aja, tapi intinya adalah bahwa akhirnya Ukasah ini mengatakan itu tujuannya adalah untuk memeluk Rasulullah. Nah, tapi ini contoh ya, kadang-kadang sesuatu itu enggak sengaja. Nah itu kecil. Nah, tapi di seberang sana, di seberang sebaliknya itu kan kita lihat bahwa ada kisah-kisah yang sangat berat ya. Kalau zaman Rasulullah jelas kisah yang berat itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang secara terus-menerus ya melakukan penyerangan terhadap umat Islam, sehingga kalau kita baca sejarah itu perang itu kan terus-menerus terjadi ya. Dan posisinya selalu orang-orang kafir itu menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Yang kita kenali perangnya itu macam-macam. Dan yang menarik adalah bahwa Rasulullah itu juga ternyata melakukan maafan. Jadi kita bayangkan ya, kalau kita saat ini itu baca sejarah itu, kalau ada dua kelompok bermusuhan itu kan biasanya diwariskan itu dari generasi ke generasi. Dan ketika memperoleh kesempatan untuk membalas itu dibalaskan dengan sangat keras. Tapi Rasulullah melakukannya dengan sangat indah. Ketika Rasulullah itu melakukan mungkin serangan ya, tapi serangannya itu sangat indah karena dalam sejarah itu para ahli mengatakan bahwa mungkin salah satu penaklukan kota yang paling sukses dan tanpa darah adalah penaklukan kota Mekah. Di mana umat Islam yang saat itu melakukan haji itu melakukan penaklukan. Dan Rasulullah itu mengatakan kepada orang-orang Mekah, wahai yang disampaikan oleh sahabatnya, wahai orang-orang Mekah, apabila kalian itu ada di masjid, yang kedua atau di rumah kalian, atau yang ketiga di rumahnya Abu Sufyan, maka kalian aman gitu ya. Dan ternyata semua orang Mekah yang masih kafir itu nyerah gitu ya. Sehingga tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Tidak ada dendam yang ada pada Rasulullah sehingga kan dia diserang aja ya setelah ludes gitu. Nah, tapi tidak begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi mungkin juga nah itu contoh hal-hal yang besar ya, yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalau kita sebagai pribadi juga mungkin kadang-kadang mengalami peristiwa yang besar, ya dikhianati teman, kadang-kadang juga mungkin muka-muka nggak terjadi pada Anda ya, diselingkuhi begitu ya. Kan banyak itu cerita, ada orang yang bahkan mau meninggal dunia aja, maaf, mau menikah ternyata pasangannya itu nggak datang begitu ya. Itu pernah terjadi di Besi di dekat kampus UI itu ya. Itu kejadian nyata seperti itu. Tapi juga kita juga banyak dengar macam-macam cerita ya. Yang itu untuk menunjukkan bahwa hal-hal yang besar tapi juga hal yang kecil yang kadang-kadang cuma guyonan aja bisa seorang itu jadi tersinggung. Dan oleh karena itu ada dua hal yang tentu saja bagi yang korbannya ya memaafkan, dan bagi pelakunya yaitu meminta maaf gitu ya. Nah, tentang meminta maaf ini saya ingin sampaikan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya perlu membaca sedikit ya teksnya, karena saya nggak hafal.
Oke, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang artinya adalah seperti ini ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi, atau hari kiamat. Yang bisa dalam pengertian yang kecil ya, sebelum seseorang itu meninggal dunia. Kelak jika dia memiliki amal soleh, kalau seseorang itu tidak dimaafkan ya, kelak jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Jadi kalau kita bersalah dan tidak dimaafkan oleh orang lain, maka kita akan memperoleh kerugian ya, karena amal soleh kita akan diambil oleh dia. Kemudian dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, habis dikasihkan kepada orang lain, maka akan diambil dari keburukan saudara yang dizalimi. Jadi orang yang bersalah itu akan menerima keburukan dari orang yang pernah dizaliminya. Nah, kelihatannya ini sangat berat ya, sehingga memang para ulama mengatakan bahwa justru urusan dengan manusia itu sebenarnya lebih ribet daripada urusan dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah itu topat itu ya, tentu saja dengan sungguh-sungguh maka selesai. Tapi kalau dengan manusia kan tidak gampang ya, karena boleh jadi orangnya sudah nggak kita temui lagi, karena nggak tahu di mana, atau karena orangnya sudah meninggal dunia, begitu ya. Sehingga urusan penghapusan dosa dari sesama manusia ini adalah sesuatu yang lebih krusial, lebih penting dan lebih menantang, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah saya ingin mengatakan ada hal-hal yang membuat seseorang itu lebih mudah memaafkan dan lebih sulit untuk memaafkan. Oke, jadi yang pertama adalah jadi usia ya. Biasanya kalau jadi para ahli itu sudah banyak yang menemukan melakukan penelitian bahwa kalau orang itu lebih tua itu lebih mudah memaafkan. Mungkin orang tua itu tahu ya bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan. Kita bisa melakukan kesalahan, dan kita tahu juga orang tua itu ya lebih pikirannya lebih matang begitu ya, sehingga dia ya kita sebut orang tua kan biasanya lebih bijak ya. Walaupun belum tentu semua orang tua bijak, tapi cenderungannya demikian, sehingga kalau seseorang itu lebih berusia banyak, maka dia memahami kehidupan, dan agar mekanisme kehidupan itu berjalan dengan baik, maka orang itu memang sebaiknya saling memberi, gitu ya. Termasuk salah satu memberi itu adalah memberikan pemaafan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini saya banyak melakukan riset tentang kultur. Jadi ternyata masyarakat yang lebih terbuka itu lebih mudah untuk memaafkan daripada yang terbuka dalam pengungkapan maksudnya ya. Jadi kan ada istilah pengungkapan diri ya. Jadi pengungkapan diri itu maksudnya mengungkapkan pikiran, perasaan kepada orang lain. Jadi masyarakat yang lebih terbuka dalam mengungkapkan ya, kita lebih mudah kepada orang lain itu ternyata menyimpan sakit hatinya itu lebih sedikit. Paling nggak saya pernah melakukan penelitian ini pada kasus orang Jawa di Jawa Timur dan di Mojokerto. Mungkin kita ketahui bahwa orang Jawa Timur itu kan sering dibilang kasar begitu ya, lebih kasar gitu, dikarenakan kalau disakiti itu ya langsung ngomong aja begitu ya. Mungkin ekstrimnya yang ini saya lihat pada waktu saya masih kecil ya, saya SMP, SMA itu saya lihat orang itu bertengkar begitu ya, bertengkar dengan tetangga, pakai mulut tapi bertengkarnya ya. Nah kemudian ya apa yang nggak enak dikatakan nggak enak, saling saut menyaut begitu ya. Nah itu mungkin contoh orang yang menyampaikan pengungkapan diri. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata orang di daerah sekitar Surabaya, daerah Arek itu, daerah Surabaya atau daerah Arek itu, kayak yang orangnya menyebutnya Rek, atau lagunya Rek, ayo Rek itu ya. Nah, daerah Arek itu ternyata mereka itu kalau dalam bahasa psikologi itu memiliki neurotisisme yang rendah. Neurotisisme itu ditandai oleh perasaan pikiran yang negatif ya.
yang isinya itu ya mood yang negatif, kekesalan, itu ternyata orang Jawa Timur itu rekornya kekesalan itu lebih rendah. Itu menurut riset ya. Karena apa? Karena kalau punya perasaan negatif itu diungkapkan. Gitu ya. Nah, tapi memang nggak enaknya, nggak baiknya adalah mungkin kelihatannya agak kurang keadabannya itu memang kadang-kadang dipertanyakan orang ya. Nggak enak diomongkan begitu ya. Itu kan kalau yang kelihatannya lebih bijak kan Anda dimarahi orang ya Anda diam gitu ya. Nah, itulah yang terjadi pada yang saya lihat pada orang Jogja berdasarkan penelitian saya. Kalau orang Jogja itu memang kalau disakiti orang lain kan tidak segera mengungkapkan ya dengan kata-kata perbuatan. Sehingga fenomena kalau di itu hanya tukaran ya bertengkar. Kalau di Jogja itu jodaan. Jodaan itu saling mendiamkan gitu ya. Nah karena apa? Kalau orang itu kalau nggak senang ya didiamkan saja. Nah kalau orang diamkan itu memang ada dua hal. Orang Jawa itu kalau yang bagus itu namanya olaroso. Jadi olaroso seperti regulasi diri ya, mengelola pikiran perasaan kita sehingga kita akhirnya kalau berhasil dia menjadi bijak ya, ilmunya menjadi tinggi karena orangnya lebih bijaksana. Nah tapi kalau gagal maka ya orangnya akan menyimpan ketidaksukaan itu, dan kalau kebencian, kemarahan itu disimpan dalam tempo yang lama itu kan juga nggak baik ya. Ya kan positif, sehingga salah satu fenomena kalau dalam riset saya itu neurotisme yang muncul itu cukup tinggi karena adanya menyimpan itu ya. Nah, jadi itu memang di satu sisi masing-masing ada kelebihannya. Kalau orang mengatakan secara langsung itu kelihatannya mungkin adabnya itu agak kurang, tapi sekaligus juga tidak membuat hatinya itu dipenuhi oleh pikiran yang negatif. Tapi kalau disimpan itu kelebihannya adalah tidak berhasil mengelola hati akan menjadikan itu neurotisme itu ya tersimpan di dalam hati terus ya. Nah kemudian yang berikutnya, nah kalau dikaitkan dengan kultur Indonesia ini ya, ya khusus untuk tadi disebut-sebut oleh Mas Januar, Mas moderator, bahwa ya kita hari raya ini sebenarnya hari raya ini tetap kita pandang sebagai sesuatu yang positif ya, yang adanya silaturahmi itu ya, kita datang minta maaf. Dan biasanya kalau kita hari raya itu kan kita lapang hati gitu ya, sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Nah dan nah itu sesuatu yang bagus ya, yang tradisi yang patut untuk kita teruskan. Sekaligus ada pesan ya tentu aja agar kita itu juga bisa melakukan itu di waktu-waktu yang lain, karena di dalam kenyataannya kan kita nggak tahu apakah hidup kita atau hidup orang lain yang pernah kita sakiti itu panjang atau enggak gitu ya. Kalau kita ternyata nggak sempat minta maaf kan rugi, atau kita mau minta maaf tapi dia sudah nggak ada, itu kan juga. Sehingga sebenarnya apa yang disampaikan dicontohkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tadi ya. Jadi begitu tahu bahwa itu sesuatu yang salah, kemudian orangnya langsung minta maaf, maka itu cara yang baik ya. Yang mungkin memang salah satu hal yang diri ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa kalau kita minta maaf itu kita merendahkan diri kita ya. Padahal mungkin yang perlu dihayati adalah bahwa ketika kita datang mengakui kesalahan kepada orang lain, kemudian meminta maaf, itu ya kita sedang menjaga diri kita ya. Dan sampai nanti di akhir amal-amal kita itu yang baik diambil, amal orang lain diserahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini tradisi yang baik, dan yang adalah karena ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, marilah kita menirunya ya. Karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pada sahabat Rasul, maka kita seperti mengikuti Rasul. Dan setiap kali mengikuti ajaran Rasul, yang insya Allah kita akan ya dibalas oleh Allah dengan dengan pahala begitu ya. Dan nanti di hari akhir kita juga akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasul. Nah kemudian yang penting juga untuk saya sampaikan adalah mengenai
Jadi sebenarnya memang faktor itu banyak, tapi menurut saya itu, nah, kalau orang bertanya tentang agama, apakah agama itu gitu ya? Oke. Oke. Nah, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa agama itu jelas mengajarkan seseorang itu untuk memaafkan. Oke. Nah, tapi kan mungkin juga kita tahu bahwa orang itu hidup kan dalam kenyataannya ya, yang benar kan adalah orang itu menjalani hidup itu dengan berpedoman pada agama. Oke. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup ya, kan orang itu ternyata pedomannya kan macam-macam. Oke. Misalkan ketika ya misalkan ya contoh suku-suku yang dikenal agamis ya, misalkan orang Madura itu kan jelas sangat agamis ya. Oke. Nah kan tapi orang Madura itu kan juga berpegangan pada budayanya ya, sehingga kita misalnya mengenal carok itu, carok itu kan jelas bukan ajaran Islam, itu adalah budaya Madura begitu ya. Nah yang oleh karena itu yang itu kenyataannya kan memang masih dipraktekkan ya. Nah itu contoh aja. Mungkin atau misalkan orang Padang itu ya, Padang kan memiliki pedoman adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oke, jadi perilaku itu berdasarkan ajaran Islam syariat begitu ya, syariat berdasarkan kitabullah. Nah, tapi mungkin dalam hal sistem kekerabatannya itu kan menggunakan matrilineal ya. Oke, yang itu kan matrilineal, yang itu kan juga ya menurut saya sih ya, saya ketahui kalau dalam Islam itu ya kan pakai patrilineal ya. Oke, jadi porosnya adalah laki-laki. Nah, walaupun saya tetap harus mengakui bahwa orang Minang itu rata-rata agamis, orang Madura itu rata-rata agamis. Ya, cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam kenyataannya pedoman kita itu kan cuman yang real ya dalam kehidupan masyarakat itu adalah ya pedomannya itu macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu kalau orang itu memang betul-betul meletakkan agama itu sebagai apa itu sumber ya untuk semua perilakunya, maka ya insya Allah dia akan mudah untuk memaafkan. Nah, cuma biasanya memang kalau agama itu gini, mekanismenya untuk membuat orang memaafkan. Jadi kalau orang itu beragama, maka agama itu kan membuat seseorang itu menjadi orang yang baik. Oke, karena jadi Rasulullah mengatakan kehadirannya di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Artinya kalau orang itu akhirnya mengikuti Islam, maka yang akan terjadi adalah orang itu akhlaknya baik. Kalau orang akhlaknya baik itu pasti dia akan pemaaf. Nah, cuma mungkin dalam kenyataannya kan ada orang beragama Islam dan dia kan tetap kasar, tetap kaku ya, karena mungkin dia memiliki berbagai macam pedoman itu ya, yang selain Islam. Ya mungkin dia mengikuti kebiasaan keluarganya barangkali atau mengikuti kebiasaan suku atau kasar, sehingga muncul itu mungkin bukan kasih sayangnya, kebaikan hatinya, ya mungkin ketegasannya gitu ya, kayak kesenangannya menghukum gitu ya. Nah yang akhirnya agama itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu untuk menjadi pemaaf. Nah, sehingga memang prediktor pemaafan itu kalau menurut berbagai macam penelitian yang paling kuat itu adalah memang sifat baik hati ya. Kalau seseorang itu sifatnya baik, maka dia akan memaafkan. Karena orang yang memiliki sifat yang baik, misalkan kalau dalam psikologi itu ada istilah agreeableness ya. Kalau seseorang itu memiliki sifat baik yang tinggi, maka dia itu akan berbuat baik terhadap siapapun. Karena dia memiliki tanggung jawab untuk membuat semua orang sejahtera. Jadi orang yang baik terhadap dia pasti dia kasih kebaikan, tapi orang yang tidak baik pun dia akan kasih kebaikan dalam bentuk pemaafan. Karena pemaafan itu akan membuat hubungan seseorang dengan orang yang menyakiti itu menjadi normal kembali. Kalau saya misalkan disakiti dan saya tidak maafkan, maka saya akan canggung berhubungan dengan orang itu. Walaupun karena keterampilan saya yang baik kelihatan nggak kelihatan ya kan, tapi tetap ada penghalang-penghalang antara saya dengan dia. Tapi kalau saya memaafkan dia, maka kecanggungan-kecanggungan itu menjadi hilang ya. Sehingga kalau saya mau berbuat baik yo lancar gitu ya, mau menegur lancar. Nah, sehingga salah satu bagian yang penting adalah bahwa begitu seseorang itu memiliki akhlak yang baik, dia memiliki kecenderungan yang baik, niat yang baik, kebiasaan yang baik, maka itu akan memudahkan orang itu untuk memaafkan. Nah, sehingga mungkin
memang salah satu hal ini adalah memang bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang yang baik begitu ya. Nah, dan tapi belum selesai pencetakannya, judulnya orang-orang baik. Nah, ya nanti kalau sudah cetak nanti minta tolong UIR gitu ya. Jadi saya buat kisah-kisah dari berbagai macam orang-orang baik ya, yang pernah saya lihat sendiri, yang berinteraksi dengan saya atau saya lihat sendiri. Nah, yang intinya bahwa orang-orang yang baik itu menjadikan atau memudahkan seseorang itu untuk melakukan pemaafan. Oke, nah itu setelah ini mungkin kita bisa diskusi, Mas Yanwar ya. Ya. Oke, silakan saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Fuad sudah menjelaskan materi mengenai memaafkan dan meminta maaf, karena ini merupakan ajaran dari agama kita, agama Islam. Jadi ini menjadi sebuah keharusan. Karena Allah itu Maha Pemaaf, Afun, Al-Afu. Maka di akhir-akhir membacakan ini ya Pak Fuad ya. Ya. Doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ini sifat pemaaf itu juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa via chat atau lewat monggo speakernya atau mic-nya dibuka saja, angkat tangan nanti kita persilahkan monggo, karena mungkin lebih enak sambil menyapa Pak Fuad ya monggo, enggak apa-apa. Kalau ditulis mungkin nantilah aman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa via chat gitu ya atau lewat langsung sampaikan. Silakan Pak Sigit ini yang sudah membuka dulu speakernya. Monggo Pak Sigit. Oh, Pak Sigit itu orang yang dinamis ini. Di jalan, Pak. Iya, luar biasa. Assalamualaikum, Pak Fuad. Waalaikumsalam, Pak Sigit. Oke, Bapak sehat ya? Ini sama istri nih ya? Istri lagi keluar nih, saya nunggu di parkiran. Oke. Ya, Pak Sigit. Salah satu kesempurnaan Islam itu memang dia menyediakan perangkat-perangkat yang kadang-kadang pada situasi normal itu sulit untuk dijangkau proses pemaafan itu. Saya melihat ada yang menarik sebenarnya di kita itu, di Islam itu tentang sakit. Jadi sakit itu bisa dibawa ke ranah dimensi yang sifatnya sosial terkait dengan pemaafan. Maka Nabi kemudian menjanjikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang menjenguk orang sakit misalkan. Karena memang ketika kita misalkan punya masalah psikologis, dan kita lagi sakit parah, kemudian orang yang kemudian kita benci atau kita susah maafkan itu datang, pasti itu akan turun gitu ketika kita dalam situasi sakit. Jadi saya melihat agama ini begitu lengkapnya sehingga kemudian dia menyediakan terminal-terminal untuk kemudian kita bisa memproses wal-afina anin nas tadi ya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan begini Pak Fuad, kan kita tidak harus nunggu sakit dulu baru ketemu orang yang kita mesti untuk memaafkan kan gitu. Bagaimana membawa setiap perilaku kita ini kemudian ke arah kesadaran yang cepat begitu, karena kadang-kadang kesadaran kita itu munculnya belakangan gitu. Maaf itu sudah lama, padahal tidak bisa langsung. Ketika kita disalib di jalan sambil langsung kita gas, padahal sebenarnya kan kita bisa mikir mungkin orang itu buru-buru atau mungkin kalau pendidikannya baik dia ya nah jadi sopir gitu kan kira-kira. Nah, jadi gimana membawa kesadaran ini inherent dengan setiap perilaku kita sehingga kita memaafkan itu menjadi proses yang otomatis. Itu aja Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Fuad, mau ditanggapi dulu atau nunggu yang lain? Oke, ya mungkin kalau ada 2 atau 3 gitu, biar sambil mikir jawabannya. Wah, ini ada Pak Fuad lewat chatting. Oh iya, oke. Ya, oke, sebentar saya tak buka. Ada, saya bacakan Pak Fuad? Oh iya, betul. Oke. Pak Fuad, ini ada teman saya yang sampai saat ini sama sekali tidak bisa memaafkan ibunya.
Saya juga kurang paham seperti apa konfliknya. Hanya pernah dia cerita saat bapaknya sakit parah. Tapi mamanya itu sibuk perbaiki rumah dan tidak fokus pada pengobatan bapaknya. Akhirnya bapaknya meninggal dunia. Sampai saat ini jika melihat seorang anak peluk ibunya, maka dia akan menangis karena dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Monggo Pak Fuad, ini dari siapa nih Pak? Pak Didi? Pak Eka Damayanti ya? Mbak Eka, ya. Yang dari Bu Febi. Oh, Bu Febi. Oke, silahkan Bu Febi. Ini dosen Bu Eka ini dari UIN Alauddin. Alauddin ini dari Makassar. Aceh. Aceh. Oh iya deh, Aceh. Ya monggo Pak Fuad. Oke. Sampai saat ini jika melihat seorang anak peluk ibunya maka dia akan nangis karena dia tidak bisa hal yang sama. Oke, terima kasih atas ya tanggapan dan pertanyaannya. Oke. Nah kalau tentang Mas Sigit ya, nah mungkin tadi bagaimana membawa kesadaran yang cepat. Nah kalau jawaban saya yang saat ini mungkin Mas Sigit adalah kalau kita sebenarnya kalau orang itu biasa bekerja dalam pemberian pertolongan orang lain ya. Saya pikir juga mungkin kita yang orang-orang psikologi lah, paling nggak orang psikologi itu sudah memahami konsep tentang empati ya. Atau orang yang biasa mempraktekannya seperti para dokter, perawat itu kan orang yang biasa hidup dengan empati gitu ya. Nah kalau kita itu mudah untuk jadi gampang untuk menyetel gelombang empati kita, maka kita akan insya Allah akan lebih cepat dalam tadi istilah Mas Sigit itu membawa ke arah kesadaran yang cepat ya. Ketika ada seseorang atau orang-orang lain melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, yang itu mengenai kita, nah maka kita itu ya bisa berpikir, bisa berempati ya. Kalau berempati kan artinya mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mencoba untuk berpikir dengan sudut pandang orang lain begitu ya. Maka orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin ngomongnya tidak enak, atau kalau di jalan itu nyalip kita atau nyalip kita dengan cara yang tidak elok begitu ya. Maka salah satu yang bisa kita pasang ya, atau gelombang yang bisa kita hidupkan, kalau di radio itu istilahnya apa itu ya. Jadi yang bisa kita segera hidupkan adalah kita berempati dengan orang tersebut. Nah memang dalam berempati itu kalau dalam berempati itu memang kalau kita berhadapan-hadapan ya, apalagi kalau melihat orang itu berhadapan dengan kita ya, kita langsung bisa berkomunikasi, mencoba untuk mendalami apa yang ada di dalam itu lebih mudah kan. Akan tapi cara yang lain yang bisa kita lakukan kan itu bahwa ya kita memiliki pemikiran ya, karena empati kan juga berkaitan dengan berpikir ya. Kita bisa memikirkan bahwa seseorang itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Mungkin kalau dalam kehidupan sekarang ini yang paling sering kita lihat itu kan kita itu menyapa orang begitu ya. Kita menyapa orang dan ternyata ketika kita sapa itu dia nggak membalasnya. Atau kita bicara ternyata dia mungkin sibuk dengan HP-nya atau apa begitu. Itu kan hal yang nah kalau yang bisa kita lihat nah kita atau misalkan saya contohkan tadi ya. Saya contoh tadi apa? Kita ketemu dengan seseorang dan dia ternyata lebih sibuk dengan urusannya sehingga dia bukannya menyapa tapi tetap berjalan begitu. Nah kita kan bisa berpikir ya bahwa ternyata seseorang itu bisa sangat sibuk dengan urusannya sendiri. Yang dia sangat sibuk dengan urusannya sendiri sehingga ketika ada stimulus yang datang pada dia yaitu sapaan kita itu sesuatu yang tidak dia pikirkan. Nah, sehingga menurut saya mungkin salah satu cara agar kita itu dengan cepat bisa tidak gampang muntap atau tidak gampang marah adalah bahwa setiap orang itu boleh jadi memiliki pikirannya sendiri, sibuk dengan pikirannya sendiri. Nah, sehingga kadang-kadang dia melakukan ya
memperlakukan kita atau berkata atau bertindak yang tidak cocok dengan kita ya, yang membuat kita itu mangkal atau marah. Nah, tapi itu pikiran saya. Mas Sigit sendiri kalau sudah kalau yang saya pasang selama ini, mungkin kalau yang saya pasang, kalau saya praktikkan selama ini juga demikian ya. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak menyenangkan, oh dia lagi itu ya asik dengan itunya ya. Karena kalau tidak seperti itu kita akan sangat sering tersinggung. Apalagi kalau zaman sekarang itu. Misalkan kalau saya bandingkan siswa zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan kelihatannya lebih sopan, lebih perhatian gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan lebih cuek begitu ya. Nah tapi karena ya kita menyadari bahwa memang mereka itu dididik dengan di zaman teknologi ya, di mana mereka itu diajari fokus kepada hal tertentu ya, misalkan isi HP-nya begitu ya. Sehingga dunia maya itu sangat nyata begitu ya. Dunia maya itu ada di kepala mereka, sehingga mereka itu sangat perhatian mereka, pikiran mereka sangat tersedot dengan dunia maya, sehingga kadang-kadang terhadap dunia real itu mereka itu menjadi kurang perhatian. Nah, kalau yang saya pikirkan cara yang saya lakukan selama ini seperti itu, ya. Oke, nah kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu atau Mbak tadi Eka Damayanti itu, kayak tentang yang tidak bisa memaafkan ibunya. Nah mungkin jadi kalau tadi pernah tidak dalam persepsi yang bersangkutan itu, dalam persepsi yang orang yang diceritakan oleh Mbak Eka tadi adalah orang yang tidak ibu yang tidak perhatian sama suaminya. Pengobatannya agak diabaikan begitu ya. Sehingga si anak itu berpikir ya bahwa mungkin karena itulah bapaknya akhirnya cepat meninggal dunia. Nah, kalau itu kan memang dunia persepsi ya. Orang itu dengan dasar dia lihat, kemudian dia membuat kesimpulan depannya itu yang dia akhirnya menjadi peristiwa yang traumatis ya, di mana dia berpikir bahwa ibunya itu berlaku tidak menyenangkan lah terhadap bapaknya. Nah, salah satu ciri orang yang memaafkan itu, kalau dalam penelitian saya itu kan mampu untuk berpikir secara berimbang ya terhadap orang yang kita anggap menyakiti kita. Jadi boleh jadi si ibu itu memang di dalam suatu momen itu memang melakukan perilaku yang tidak tepat atau sebut aja salah begitu ya. Nah, tapi si anak itu kan bisa melihat ibu itu dalam dimensi yang jauh lebih luas. Anak itu pasti punya pengalaman yang sangat banyak dengan ibunya, dan pasti juga ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang sangat menyenangkan, yang sangat mengesankan dari ibunya. Dan oleh karena itu, yang kalau kita sebagai temannya ya kita mencoba untuk membantu dia untuk meng-highlight ya, untuk mengingat dengan sangat baik peristiwa-peristiwa yang menyenangkan itu. Nah, jadi peristiwanya, ya, jadi salah satu hal yang memudahkan seseorang itu untuk memaafkan orang lain adalah bahwa dia bisa mengimbangi kesadarannya akan kesalahan orang lain itu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si pelaku itu. Kalau dulu tapi istilahnya dipakai Pak Harto, tapi kalau yang setelah saya pahami itu beda artinya ya. Mikul dur mindem jeru gitu. Mikul dur itu kalau yang artinya saya pahami sekarang itu adalah mikul dur itu artinya mengangkat tinggi-tinggi kebaikannya ya. Emang highlight lah saya gampang ya. Kita highlight kebaikannya, mendem jeru. Menyembunyikan, tidak mementingkan lah, atau tidak meng-highlight, tidak kita anggap sebagai hal yang pokok kesalahan-kesalahannya. Atau kalau kita dalam sehari-hari kita mengingat sebanyak mungkin, sekuat mungkin hal-hal yang baik yang pernah terjadi antara kita dengan orang yang menyakiti kita, ya, atau menjadi tidak penting lagi kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu tetap ada gitu ya kan, tapi kita kan memiliki kesadaran bahwa ya itulah manusia. Manusia itu punya sisi yang positif dan negatif. Nah, sekarang itu kan kita perkuat, kita highlight yang positif. Nah, ketika seseorang itu sudah memiliki kesadaran bahwa orang lain yang dia tidak bisa maafkan itu ternyata memiliki banyak kebaikan. Salah satu yang pasti adalah ya kebaikan-kebaikan di masa yang kecil ya, maka itu akan memudahkan dia untuk
memaafkan. Ya, nah, oleh karena itu saya sarankan ya, album-album di masa kecil dibuka lagi ya. Kalau punya kesukaan di masa kecil untuk menulis, membuat catatan-catatan, atau masih mempunyai kenangan-kenangan masa kecil, dan masa kecil ya. Maksudnya saya tulis sendiri gitu ya. Saya tulis dalam buku harian. Saya itu kalau itu kan bagaimana hubungan saya dengan orang tua, bagaimana hubungan saya dengan saudara, dengan ponakan, macam-macam lah, dengan teman. Ya, nah atau kalau orang zaman sekarang itu misalkan foto-fotonya ya. Nah, foto-foto itu mungkin bisa kita lihat lagi. Dalam hal ini adalah tadi ya temannya Mbak Eka itu melihat foto-foto kebersamaan dengan ibunya. Maka foto-foto itu, di balik foto itu kan ya insya Allah sebagian ada ceritanya ya. Dan jadi menurut saya kalau kebaikan ibu itu tidak akan susah untuk dicari gitu ya. Karena memang ibu itu ya sepengetahuan saya ya, ya paling enggak 99,99% ibu itu ya baik ya. Mungkin kadang-kadang ya pernah melakukan hal yang buruk, tapi ibu umumnya itu baik, dan oleh karena itu kita nggak akan kesulitan untuk mencari hal yang baik. Nah, pengimbangan itu ya, pengimbangan kesadaran tentang kebaikan itu akan menenggelamkan ya, akan membuat kita sadar bahwa kebaikan orang lain itu sangat banyak, dan itu akan memudahkan kita. Apalagi kalau seseorang anak itu sadar ya bahwa terhadap ibunya itu juga harus berbuat baik ya. Nah itu yang dan saya yakin bahwa setelah itu si anak itu akan mendekat pada ibunya, dan kalau orang itu sudah sangat dekat, jadi manapun biasanya kalau kita semakin dekat pada orang itu kita semakin tahu kebaikannya ya. Dan yang kita kepada orang yang kita belum bisa maafkan. Nah, saya pikir itu, Mas Januar, apakah ada yang? Jadi memang harus ada bukti-bukti kebaikan yang dimunculkan ya Pak Fuad untuk mengimbangi yang negatif itu. Ya, benar. Bisa lewat foto, bisa lewat cerita-cerita itu ya. Memang ini miris Pak Fuad karena beliau anak ini adalah pesantren ini. Nah, jadi harusnya kan dia paham agama sehingga lebih mudah memaafkan, tapi nyatanya ya tidak. Mungkin ya tadi caranya coba ya tadi yang Pak Fuad sarankan dimunculkan supaya lebih berimbang gitu ya. Iya, oke, betul. Oke. Selanjutnya Pak Fuad masih ada banyak nih bertanya, mohon maaf nih. Oh ya. Dari Bu Pewi ini alumni UI Teknik Sipil 2002. Izin bertanya. Bagaimana agar kita mudah memaafkan orang yang memfitnah kita? Ya, oke. Ini yang pertama. Kemudian juga ada yang mau bertanya. Ada Bu Nur Hayati, monggo. Ada ini friend ini siapa nih Pak Didik? Silakan saja. Oh ya silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Ustadz. Ya, silakan. PNS di Kementerian Hukum. Terus kemudian ada proses diversi dalam kepolisian itu. Nah, intinya itu antara pelaku dan korban saling memaafkan. Mohon izin Pak Ustadz, untuk penelitian Bapak tentang memaafkan itu, boleh saya dapat sumbernya dari mana? Terus kemudian dari gitu, kalau misalnya ada training selanjutnya untuk memaafkan antara pelaku dan biasanya untuk pelaku anak seperti itu Pak, harus ada proses musyawarah dulu sebelum ke pengadilan gitu Pak. Matur nuwun Pak atas. Kalau boleh tahu selama ini gimana penyelesaiannya kalau misalkan ada kasus kecelakaan meninggal dunia itu contohnya ya, kalau di yang banyak cara Kalau saya di PNS di Bali Pak, karena banyak masyarakat butuh biaya ngaben untuk upacara pemakamannya gitu. Terus kemudian rata-rata budaya sini itu percaya
mudah memaafkan, tapi untuk biaya pemakamannya dibantu gitu. Oh ya ya. Oke. Mereka Jadi cukup oke. Monggo Bapak dua saja dulu. Nanti yang lain ada Bu Nur Hayati mau bertanya. Oh ya, oke. Nah, jadi pemaafan dalam konteks hukum tadi ya pertanyaannya ya? Ya, betul, Bapak. Oke. Nah, kalau yang saya pahami sekarang itu hukum di Indonesia itu kan itu ya. Jadi kalau ada peristiwa satu orang merugikan orang yang lain, maka akan diteruskan di ranah hukum ya, misalkan di pengadilan. Kalau ada peristiwa misalkan orang itu menabrak seseorang sehingga meninggal dunia, maka yang saya tahu ya itu kan sebenarnya kalau yang istilahnya perdamaian ya, perdamaian itu kan juga bukan penyelesaian hukum ya. Kalau penyelesaian hukum aslinya kan memang ada di pengadilan nanti gitu ya. Nah, memang kalau realitasnya memang ada perdamaian, akan tapi di hukum itu tidak ada seperti itu. Yang saya pahami saat ini ya, tidak ada seperti itu. Tapi memang dalam kenyataannya damai itu kan terjadi gitu ya. Jadi misalkan contohnya seseorang yang meninggal dunia, maka keluarganya itu bersedia berdamai seperti yang diceritakan oleh Masnya tadi ya. Di Bali itu karena mungkin proses ngaben itu, biaya ngaben itu sangat tinggi ya, sehingga pihak yang bertanggung jawab, yaitu yang menabrak itu harus membayar entah semuanya atau sebagian dari biaya pemakaman yang sangat tinggi ya, yang saya pernah dengar itu ya angkanya memang macam-macam. Kalau di Bali itu juga tergantung dari itu ya. Tapi kalau kebetulan yang ditabrak itu orang dari kalangan yang tinggi, brahmana gitu ya, atau apa yang tinggi itu, maka tentu saja biayanya akan lebih besar ya. Nah, tapi ditempuh jalan perdamaian itu. Nah, kalau yang dalam kenyataannya ditempuh jalan itu dan ternyata ketika itu belum masuk ranah pengadilan itu bisa dilakukan ya. Jadi polisi itu dalam kenyataannya bisa menyelesaikan seperti itu ya, dengan cara via itu saling bersepakat. Nah, saya paling enggak juga pernah, saya kebetulan kakak saya sendiri, keluarga saya itu ada yang ditabrak, juga pernah nabrak begitu ya. Dan ternyata memang penyelesaiannya ketika menjadi masalah hukum sampai dibawa ke pengadilan, maka yang orang itu harus menjalani hukuman ya, menjalani hukuman. Dan kalau yang memang kalau dihukum secara detail saya nggak tahu, tapi ini salah satu contoh kasus ya. Misalkan ini kisahnya itu terjadi di Amerika. Ada seorang mahasiswa yang dibunuh oleh seorang laki-laki gitu ya. Saya lupa namanya, tapi ini kisah nyata ya. Tapi laki-lakinya saya sebut aja namanya John begitu ya, bukan namanya sebenarnya ya. Nah kemudian setelah peristiwa terbunuhnya anak itu, orang tuanya terutama ibunya itu sangat terganggu dan dia itu sampai depresi berbulan-bulan ya, karena dia tidak terima dengan kenyataan itu. Dan proses hukum itu berjalan begitu ya. Nah, tapi ketika proses hukum berjalan tapi dia juga disarankan oleh temannya untuk mau berkomunikasi dengan pelakunya. Pelakunya sudah masuk dalam penjara. Dan akhirnya setelah ketemu dengan pelakunya itu, si ibu ini muncul kesadarannya ya. Ternyata ketika anaknya meninggal dunia, anaknya hilang itu ada juga seseorang yang masa depannya juga hilang. Laki-laki yang membunuh itu kan didakwa hukuman yang panjang ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa dihukum seumur hidup ya. Apalagi yang pembunuhan terencana begitu ya. Nah, dan ternyata ketika ibunya itu sudah bergaul dan akhirnya memaafkan, ternyata pengadilan di Amerika pada waktu itu, ini kejadian tahun 60-an ya.
pengadilan itu memutuskan bahwa orang ini harus dihukum mati. Nah, dan ibu ini termasuk orang yang memperjuangkan agar si orang yang dihukum mati ini bisa dibebaskan. Karena menurut dia kalau dendam itu diteruskan nggak akan selesai-selesai gitu ya. Nah, tapi ternyata apa yang dimau ibunya itu tidak dipilih oleh pengadilan di Amerika pada waktu itu, sehingga orang ini tetap dihukum mati. Walaupun ibunya itu sudah memaafkan dengan sepenuh hati terhadap kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki itu tersebut terhadap anaknya. Nah, kalau yang saya tahu gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam pengadilan itu memang seperti itu ya. Kalau artinya kesalahan itu akan dinilai. Dan mungkin beberapa peristiwa pembunuhan yang terjadi itu kan akhirnya menjadikan seseorang itu dihukum sangat lama ya. Sangat lama. Yang saya tahu itu di atas 10 tahun ya. Tahun dan apalagi kalau dilakukan kalau yang dibunuh misalkan sekeluarga maka bisa hukumannya itu seumur hidup gitu ya. Nah, yang kalau seumur hidup itu orangnya seumur hidup itu kan kalau orangnya umur. Nah, kalau penyelesaian, oleh karena itu kalau usaha penyelesaiannya itu kalau yang bisa dilakukan memang di kepolisian ya, yang saya tahu gitu ya, karena selama ini kasus-kasus, tapi memang kasus itu adalah kalau kasusnya itu dianggap sebagai ketidaksengajaan, tapi kalau kasusnya itu pembunuhan yang terencana gitu ya, misalkan seseorang datang kepada orang lain di rumahnya membunuhnya itu tidak bisa dicegah untuk masuk ke pengadilan, kalau masuk pengadilan maka tidak ada perdamaian lagi gitu ya. Oke, nah itu kalau perspektif. Nah, tapi menurut saya salah satu jadi kalau negara itu mau membuat mekanisme untuk memaafkan ini menurut saya bagus juga ya. Bahkan kalau di negara Afrika Selatan itu contoh negara yang sukses di mana pemerintahnya atau negara itu berperan untuk membuat rakyatnya itu saling maaf. Mungkin kita tahu ya di Afrika Selatan politik apartheid ya, yang memperlakukan orang-orang kulit hitam itu derajatnya di bawah orang-orang kulit putih. Dan dalam kenyataannya orang-orang kulit hitam kan memang banyak yang dizalimi gitu ya. Jadi banyak yang karena menentang pemerintah dibunuh di depan keluarganya sendiri gitu ya. Nah kemudian ketika terjadi pergantian di mana pemimpinnya adalah orang kulit hitam ya, yaitu Nelson Mandela. Mandela itu membuat komisi rekonsiliasi begitu ya, rekonsiliasi nasional di mana orang-orang yang pernah bersalah apabila dia itu mendatangi, jadi mau mendatangi kepada komisi dan kemudian dia mau mendatangi orang yang pernah disakitinya, maka orang yang menyakitinya itu, orang yang disakiti itu atau keluarga yang disakiti itu maafkan ya. Jadi itu menjadi perantara yang mengatur. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang besar. Dan di Indonesia menurut saya peristiwa tahun 98 itu ya, itu kan ada peristiwa, ada mahasiswa yang ditembak gitu ya. Nah, juga bisa dibuat perdamaian antara keluarga mahasiswa dan polisi yang melakukan penembakan. Yang penting adalah bahwa ada orang yang disakiti yang jelas dan ada orang yang menyakiti. Kalau mereka itu sepakat untuk saling maafkan, mereka itu akan dibebaskan dari tuntutan hukum. Nah, kalau itu yang bisa saya pahami yang terkait dengan hukum. Nah, saya masuk ke berikutnya, Mas Januar ya. Jadi yang tadi Bapak memaafkan untuk yang pernah memfitnah kita itu. Oke. Nah, memang memaafkan orang yang memfitnah kita itu termasuk, saya pernah melakukan penelitian pada mahasiswa, aku yang tidak dimaafkan. Jadi yang pertama adalah difitnah itu. Jadi difitnah, kemudian yang kedua ada keluarganya yang dibunuh, gitu ya, terbunuh sengaja. Kemudian yang berikutnya adalah yang orang yang disayangi direbut oleh orang lain. Ini pernah mengalami nggak ya? Halo? Nah itu contoh. Dan menurut saya memang kalau orang difitnah gitu ya,
Di fitnah artinya fitnah itu seseorang itu tidak melakukan sesuatu tapi dikabarkan melakukan sesuatu yang buruk ya. Maka seseorang itu akan menjadi sakit hati. Nah kalau pemfitnah itu minta maaf itu insya Allah akan lebih mudah orangnya mengakui. Dan memang menurut penelitian itu atau pengalaman kita lah, kalau seseorang yang melakukan kesalahan itu mau minta maaf, maka itu memudahkan korbannya itu untuk memaafkan. Itu akan mudah dimaafkan kalau kita itu memang mau datang kepada dia, menyesali dan meminta maaf. Nah, tapi kalau pelakunya itu tidak mau minta maaf, nah kalau seperti itu kan itu akhirnya ya tergantung kita ya. Nah, itu tergantung kita. Tapi yang pasti adalah bahwa kalau orang itu membiarkan sakit hati itu dipelihara, itu kan bisa merugikan dirinya sendiri ya. Nah, jadi merugikan diri. Artinya, misalkan saya difitnah dan saya membiarkan saya marah, mangkal dengan orang tersebut, maka ya itu kan akan merugikan diri saya. Nah, oleh karena itu menurut saya, jadi yang pertama yang perlu dipikirkan adalah bahwa yang pertama ada kerugian untuk diri sendiri ketika kita itu membiarkan sakit hati, kebencian itu akan terus bersarang dalam diri kita. Yang itu ternyata pengaruhnya tidak hanya bersifat psikologis ya. Yang menjadikan hidup kita tidak tahu, fisik juga begitu ya. Kalau fisik itu ya memang pertama ya jantung, darah lebih kental, barangkali akhirnya berujung stroke ya, darah, kemudian kulit, kemudian ya macam-macam lah semua bagian jantung. Nah itu pada kena begitu ya. Nah, sayang tadi saya nggak menyiapkan tayangannya, tapi dampak fisiknya itu sangat banyak, sehingga intinya itu kan akhirnya menghasilkan kerugian bagi diri kita sendiri. Dan jadi oleh karena itu ya dan ya boleh jadi yang kedua adalah orang yang fitnah juga ya kemungkinan sih dia juga itu ya kita nggak tahu, tapi mungkin dia juga merasa bersalah gitu ya. Dia merasa berdosa dan oleh karena itu dia ya juga dalam keadaan terburuk begitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam situasi seperti ini ya kita dalam pilihan ya, apa kita membiarkan diri kita dalam keadaan terburuk terus, merasa dizalimi terus atau mau beranjak gitu. Dan menurut saya tentu saja yang lebih bijak adalah beranjak ya. Beranjak, dan oleh karena itu kalau di dalam menurut saya ya kita perlu berproses lah gitu. Kita jangan sampai menutup diri untuk dengan mengatakan nggak mungkin aku memaafkan dia gitu ya, terlampau besar dosanya. Oleh karena itu kita beranjak. Jadi yang pertama mungkin kalau para ahli itu menyarankan agar kalau memaafkan itu memang perlu untuk bertahap ya. Jadi yang pertama kita sadar bahwa kita itu sakit hati karena suatu hal. Nah kemudian yang kedua itu kita berpikir untung ruginya kalau kita memaafkan dan tidak memaafkan. Dan biasanya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kita itu rugi loh kalau tidak memaafkan. Nah kemudian yang berikutnya adalah melakukan tindakan dengan memaafkan. Dan kalau sahabat Nabi itu membiasakan diri, ada seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu disebabkan karena dia memaafkan. Dengan cara tiap malam itu dia merenungkan apa yang dia lakukan pada hari itu, apa yang dialami dan apa yang sakit hati yang termasuk sakit hati yang dia terima, dan setiap malam dia memaafkan orang lain. Yang itu membuat dia masuk surga begitu ya. Nabi sampai mengatakan orang itu akan masuk surga. Nah, yang ini untuk menunjukkan bahwa itu kan perlu kita biasakan ya. Jadi saya tahu bahwa saat ini misalkan saya belum bisa memaafkan sepenuhnya, akan tapi waktu akan membuat niat saya yang Halo, Pak Fuad. Mungkin baterainya habis nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kendala teknis ini. Kita tunggu. Silakan mungkin bagi yang ingin bertanya masih ada waktu via chat. Sambil nunggu koneksi dari Pak Fuad. Sepertinya ini baterai handphone atau laptopnya nih habis nih. Silakan. Ini juga
Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini dari berbagai daerah. Monggo, ini dari Padang ada. Ini teman-teman. Laptop habis kayaknya. Belum masuk. Ini ada mungkin sambil menyapa dulu yang dari ini Mas Yasir Arafat ini dari Makassar. Halo Mas Yasir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dari Makassar, Pak. Iya. Gimana kabarnya di Makassar? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana? Ini ada api juga ya, api Sulsel ya? Ya. Ya. Oke, kemudian terima kasih Mas Yasir sudah bergabung. Kemudian ada Mas Hafiz dari Padang, nggak salah. Halo. Assalamualaikum. Maaf sekali. Habis. Oke, baik. Sekarang sudah masuk lagi. Ya. Pak Fuad, monggo Pak Fuad. Oke. Saya pikir sudah cukup tadi ya. Bahwa yang intinya adalah jadi kita bisa setelah untuk lama kalau orang itu apalagi kalau jadi itu kan keputusan kita itu bergaul dengan orangnya. Kalau saya itu gurunya itu pasti ada. Orang itu pernah dia walaupun tidak terlalu berharap itu, tapi saya percaya bahwa orang itu bisa berubah. Dan kalau kita bisa melihat sisi-sisi yang positif, maka kita akan lebih bisa menyayangi dia dan itu. Namun, apalagi kalau kita mulai dengan kebaikan-kebaikan, sering mapanya, sering mengirim sesuatu, ya, itu akan memudahkan orang lain itu ya baik sama kita lah gitu ya. Yang itu kita sendiri juga komunikasi itu mudah. Ini perintah Allah yang insya Allah dengan perintah Allah itu kita lakukan semua ini dengan semangat karena kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Oke. Mungkin ini masih ada dua lagi, Bu Nurhayat, video dan mic-nya. Setelah itu ada dari Mas Hafiz tadi, itu bagaimana hubungan antara memaafkan dengan keimanan. Itu dua dulu, Pak Fuad. Tapi Bu, yang dari monggo Bu Nurhayati. Monggo. Halo. Oke, udah belum. Pak Fuad ini yang ini dulu, Mas Hafiz dulu. Hubungan antara keimanan dengan memaafkan gitu seperti apa? Oke. Biasanya orang yang imannya tinggi mungkin lebih mudah memaafkan itu. Mungkin ini Ustadz. Oke. Nah kalau yang tentang keimanan itu,
Jadi mungkin gini ya, jadi kalau kita itu iman kepada Allah, maka kita tahu bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu. Jadi Allah juga tahu segala sesuatu. Kalau ada kejadian yang mengenai kita, pasti Allah itu tahu dan mengizinkannya gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin kalau istilah saya itu nyamuk tidak akan menggigit kita kalau kalau Allah tidak mengizinkan. Kata-kata yang buruk dari mulut orang tidak akan sampai kepada kita kalau Allah itu tidak mengizinkan. Nah, jadi oleh karena itu yang pasti adalah bahwa semua kejadian itu Allah itu mengetahuinya, mengizinkannya, termasuk ketika suatu saat itu ada orang memfitnah kita, ketika seseorang itu yang melakukan hal yang lain yang tidak menyenangkan kita. Jadi Allah mengetahuinya. Nah, dan mengapa Allah itu membiarkan itu memberikan peluang untuk terjadinya itu, tentu saja itu adalah ya untuk menguji iman kita. Jadi dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengatakan apakah tidak diuji. Nah, jadi orang yang beriman kan diuji ya, diuji dengan berbagai macam hal yang tidak enak ya. Termasuk salah satunya adalah perkataan, perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Nah, akhirnya kalau orang diuji kan akan kelihatan ya apakah dia nanti lulus ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Nah, jadi ukurannya yang pertama adalah kesabarannya ya. Jadi apa orang itu bersabar dengan hal yang tidak menyenangkan itu mampu bertahan tetap berbuat baik. Misalkan seorang anak itu melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya karena orang tuanya lagi itulah nggak tahu lah macam-macam lah gitu ya. Maka jadi itu adalah ujian ya, apakah sebagai anak tetap mampu untuk berkata baik, bertindak baik pada orang tuanya. Jadi ujian bagi kita apakah kita berbuat baik atau tidak gitu. Dan tentu saja yang kedua adalah ujian apakah kita itu mau memaafkan atau tidak gitu ya. Karena disuruh berbuat baik itu perintah Allah, disuruh maafkan itu perintah Allah. Nah, dan kalau kita melakukannya maka ya kita akan kelihatan kualitas kita. Kualitas sabarannya kelihatan, kualitas pemaafannya kelihatan. Nah, sehingga kalau orang yang beriman memang akan memposisikan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau orang itu tidak beriman kan itu ya, bahwa mungkin dia akan, saya ini orang yang objektif ini ya, dia bersalah, dia harus dibalas misalkan. Nah, kalau pikirannya seperti itu ya mungkin nggak akan selesai. Tapi kalau dia menggunakan perspektif keimanan, maka itu akan memudahkan dia itu untuk memaafkan. Kan jadi sehingga ketika orang itu memaafkan, bersabar, maka akan kelihatan ya kualitas dia meningkat dua kualitas psikospiritualnya itu. Dan itu kalau kualitasnya itu kan akan kelihatan sehingga itu menjadi bekal nanti ya di hari akhir ya. Kayak saat sekarang aja menjadi bekal ya. Innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang yang sabar. Artinya kita akan begitu dekat dengan Allah kalau kita itu bersabar dengan cobaan-cobaan atau perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan pada kita. Saya pikir begitu Mas Alfitz. Ya. Bu, ini ada satu Bu Nur Hayati, Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Nur Hayati? Halo, Ibu. Saya Pak Fadikan. Halo, assalamualaikum. Ya, kedengaran Pak ya? Ya, mohon maaf ini Pak, tadi laptop saya tiba-tiba nge-hang, jadi masuk ke perangkat komputer, kemudian videonya udah nggak muncul lagi nih. Itu. Poin yang ingin saya tanyakan. Oh iya. Tapi mungkin tadi ada beberapa penjelasan yang sudah masuk. Ya, halo. Iya. Orang meletakkan agama sebagai mekanisme hidupnya, jelaskan ya Pak ya, maka dia akan mudah untuk memaafkan. Ya. Kedengaran Pak?
Ya, sekarang kedengaran. Tadi enggak kedengaran. Pak Fuad enggak kedengaran tadi enggak? Enggak ya. Makan Ibu ulang. Jadi kalau kesulitan mungkin di ketik barangkali ya, lewat chat. Oh iya Pak, coba. Ini sekarang kedengaran Pak, lancar? Oh ya sekarang ya. Oke ya. Coba Iya. Yang ingin saya tanyakan langsung aja Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, tadi kan kaitannya antara berbuat untuk suaranya nggak ada lagi. Halo, itu indikator tadi diulangi Pak, indikator. Halo? Ya, diulangi. Indikator apa, Bu? Soalnya ini paling jauh ini dari Palu. Oh, Palu ya. Waduh, udah nggak gempa ya Pak ya, masih susah jaringannya nih. Ini udah. Silakan udah Pak ya. Iya, indikator menjadi orang baik Pak kaitannya dengan memaafkan. Indikator jadi orang baik Pak Fuad. Yeah. Maafkan. Kemudian yang kedua, bagaimana menasihati yang pernah disakiti untuk bisa lebih legowo. Ya. Untuk bisa lebih legowo, untuk hati-hati yang sudah tersakiti nih Pak. Ini banyak nih. Di sini nih mungkin sudah tersakiti hatinya. Tersakiti dan menyakiti. Oke, indikator ya. Oke, jadi yang halo, ya saya teruskan ya. Oke, jadi indikator orang yang baik ya. Oke, jadi orang yang baik itu ya orang yang kalau misalkan indikator-indikator yang disampaikan oleh kita bisa pakai misalkan menurut apa itu yang ahli siapa namanya Boy ini ahli yang apa the big personality itu ingat nggak? Bukan Einstein yang penerusnya Einstein itu namanya. Oke, tapi itu paling nggak ada beberapa indikator. Jadi indikator yang pertama itu adalah orang itu berempati pada orang lain ya. Jadi oleh karena itu jadi mau berpikir dengan cara berpikir orang lain. Jadi kita itu jadi setiap orang itu kan hidup dengan latar belakangnya masing-masing ya. Dan orang itu punya cara berpikir sendiri yang mungkin kadang-kadang itu sangat berbeda dengan kita. Mungkin kadang-kadang, nah kalau kita itu mau mencoba untuk berpikir dengan cara berpikir orang lain atau mau mencoba memahami pikiran perasaan orang lain, maka ya itu memang tidak mudah ya, karena itu artinya kita kan harus cara berpikirnya sangat banyak ya. Padahal kita itu juga dibentuk oleh budaya kita, keluarga kita, orang itu dibentuk dengan budayanya, dengan keluarganya, dan orang banyak itu juga dengan masing-masing. Nah, tapi kesediaan kita untuk melihat bahwa ada beragam perspektif ya, cara pandang sesuatu dikarenakan oleh latar belakang yang berbeda, itu yang memudahkan atau yang menjadikan kita itu mudah untuk mengerti orang lain. Nah, kemudian yang kedua, ya, dan tentu saja orang yang baik itu yang peduli pada orang lain ya. Maksudnya peduli, mau melihat kesusahan orang lain dan memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kemudian orang yang termasuk orang yang baik itu adalah orang yang terus terang ya. Tapi mungkin tentu saja yang dimaksud terus terang di sini adalah terus terang yang enak begitu ya. Bukan kadang-kadang ada orang terus terang tapi ngomong apa adanya tapi dengan kata-kata yang nyelekit gitu ya. Tapi apa adanya, akan tetapi juga tidak menyinggung orang lain. Jadi orang paham ya, kayak misalkan paham bahwa kita itu setuju atau tidak setuju ya. Ada bagian tertentu yang tidak kita sukai dari orang dan yang kita kita mengatakannya dengan cara yang baik. Jadi apa adanya ya akan tapi enak. Soalnya kadang-kadang kalau kita menggunakan kata-kata yang buruk itu kan juga kadang-kadang nggak tepat ya.
Kata-kata yang buruk. Kamu itu orangnya misalnya rebel gitu ya, atau suka ngeles misalnya, kan karena orang yang kata nggak enak. Padahal mungkin kadang-kadang orang itu suka ngeles memang, tapi kan dia tidak bisa kita sebut sebagai orang yang berkepribadian ngeles gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu sesuatu yang baik juga. Nah, sampai kalau dalam kehidupan sehari-hari orang yang baik itu kan macam-macam ya. Orang-orang yang mau membela kita begitu ya, kayak saat memang diperlukan. Ketika kita semua orang menyudutkan kita, kemudian ada orang yang membela kita, itu ya. Itu kan orang yang mengambil risiko itu ya. Karena dalam rangka untuk karakter kita. Oke, nah intinya jadi kebaikan itu kan kita pupuk ya, kita pupuk sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita itu dibiasakan untuk melihat orang lain itu memang punya kekhasannya masing-masing. Kalau yang dalam psikologi orang itu memiliki individual differences. Oke, nah sehingga karena orang itu memang berbeda-beda, kita menyadari bahwa kadang-kadang cara yang ditampilkan orang lain itu mungkin tidak menyenangkan. Yang orang lain lagi akan caranya yang tidak enak juga gitu ya. Kayak yang berbeda lagi, yang berbeda. Nah, tapi karena kita dibiasakan untuk atau kita dinaungi atau kita melingkungi diri kita itu dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan kebaikan-kebaikan itu akhirnya kita pelihara gitu ya. Sehingga ketika suatu saat kita mendapatkan ketidakbaikan, mekanisme untuk membuatnya baik dengan cara membersihkannya, memaafkannya itu. Memaafkan itu adalah proses untuk membuat sesuatu yang buruk yang mengenai kita itu untuk diperbaiki. Jadi contoh ini, ketika seseorang mau berbuat yang tidak menyenangkan pada kita maafkan, maka dia itu akan juga memproses ya. Dia akan juga mendekat kepada kita, atau melonggarkan jaraknya dengan kita. Yang itu kan tadi bisa saya sampaikan, kalau orang itu menjadi dekat kan memudahkan untuk memunculkan kasih sayang ya. Nah, kasih sayang itu akan menggerus sedikit demi sedikit mungkin luka yang masih ada di dalam diri orang tersebut. Oke, nah kemudian kalau untuk mencapai legowo, nah ini ada beberapa cara ya. Oke, kalau orang Indonesia sih, jadi yang pertama tadi sudah jadi kebaikan hati itu, misalkan yang tadi yang saya sampaikan seperti untuk buat orang legowo itu tadi saya bahasa Jawanya itu mikul dur minum jero, mengingat-ingat kebaikan orang lain dan menenggelamkan ya kekurang-kurangannya. Ya, atau misalnya tidak menganggap penting lah, atau berkurang pentingnya kesalahan dia. Kemudian yang berikutnya yang juga penting ini, kalau orang Indonesia itu karena budayanya yang kolektivistik, itu dengarkan aja apa yang dinasihatkan orang lain. Kalau kita itu ada masalah dengan orang dan kita akan sampaikan kepada orang lain, maka orang itu akan memberikan nasihat. Dan umumnya orang ya, terutama ya kan Anda kalau Anda yang kalau memilih ya memilih orang yang bijak begitu ya. Orang yang bijak itu pasti akan memberikan nasihat agar Anda itu memilih yang baik-baik, termasuk yang memaafkan. Nah, tentu saja Anda jangan kepada provokator ya. Kalau memang tidak jadi ingin menjadi panas ya. Nah, umumnya kita orang Indonesia itu umumnya menghargai perkataan-perkataan dari orang-orang yang kalau bahasa psikologinya yang signifikan ya. Ya, yang signifikan itu kan mungkin ustadz Anda, orang tua Anda, siapalah, kakak, suami atau siapalah gitu ya. Oke. Nah, saya juga sering kali dimintai orang itu nasihat misalkan, Pak, tolong nasihati saya gitu ya. Saya tanya, kamu ini nasihat dalam hal apa gitu ya. Kalau bisa, ada orang yang tanpa apa-apa minta nasihat, tapi ada juga orang yang menyampaikan sesuatu sedikit dan dia minta nasihat. Nah, tentu saja kalau saya diminta nasihat kan mesti saya omongin yang bagus-bagus ya. Jadi saya dorong orang untuk melakukan kebaikan. Nah, yang perlu adalah bahwa orang ini karena karakteristiknya yang kolektivistik itu, tapi ini istilah interpersonal. Jadi ketika orang penting itu ngomong, kita itu merasa meletakkan itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi perkataan yang penting yang kita akan jadikan rujukan atau menjadi panduan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menurut kalau
orang tidak mendatangi Anda datangi orang yang bijak. Ya, itu akan meningkatkan kelegoan bahwa Anda memperoleh dukungan dari orang-orang penting itu untuk memilih yang baik ya, untuk misalkan menjalin silaturahmi, memaafkan dan saya dulu peroleh dari Pak Bandi, namanya paradoxal intention ya. Jadi membiasakan diri untuk kalau berhadapan dengan hal yang buruk itu kita berpikir yang sebaliknya, berpikir paradoks ya. Jadi maksudnya dari paradoks selama ini misalkan kita berpikir bahwa kalau orang itu menyakiti kita ya selayaknya dia dibalas. Nah kita kan bisa, jadi kalau ada sesuatu yang buruk kita bisa berpikir paradoks dengan cara kalau dia menyakiti kita, mungkin akan lebih baik kalau kita itu menyayangi dia. Itu berpikir yang sebaliknya. Nah, silahkan tapi intinya adalah kalau sesuatu yang buruk kita bisa hadapi dengan paradoks. Itu bagi orang yang suka mengotak-atik, orang bergaul, mendengar nasihat dari orang lain, bisa memakai teknik yang kedua tadi ya, yang dengan teknik mendengarkan atau mendatangi orang yang bisa menasihati. Itu, Mas. Apa masih ada atau sudah? Pak Fuad, saya kira cukup ya, Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih banyak, Pak Fuad. Beliau, Pak, beliau ini adalah sosok yang secara real saya lihat adalah sosok yang sangat memaafkan ya, Pak ya. Kebetulan saya banyak melakukan kesalahan. Terima kasih Pak Fuad atas seni memaafkan yang sudah Bapak ajarkan. Oke, ya, Pak. Tapi Anda memang apa? Tapi ya alhamdulillah Anda ini pejuang sejati lah gitu ya. Masya Allah. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin Pak Fuad, ini saya karena ini banyak teman-teman juga murid-murid Pak Fuad di sini. Mungkin ada waktu 5 menit, silakan yang ingin menyapa Pak Fuad. Untuk sesi bertanya cukup, mungkin ada sesi untuk menyapa gitu ya, monggo. Nih. Saya nyapa boleh nggak ini? Ada silakan. Ini Mbak Devi Risma ini ya? Ya. Mbak Devi Risma. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sejak tadi fotonya kelihatan banyak sorot kamera ini. Pak Devi itu sekarang udah sekolah lagi ya? Alhamdulillah Pak. Di mana sekarang Pak? Di Unpad, psikologi Unpad Bapak. Oke, apa sama Mbak Hijriati Cuca nih? Iya. Oh, seangkatan ya? Duluan Hijriati. Oh gitu, oke. Baru Pak, baru semester 2. Oh ya, alhamdulillah, insya Allah. Oke, Anda saya tahu orangnya cerdas gitu ya. Amin. Tapi katanya orang yang paling penting modalnya orang S3 itu adalah sabar gitu ya. Segala macam macam-macam itu harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah kalau kita memulai modal itu, insya Allah sukses lah gitu ya. Amin. Pokoknya dibanting-banting dia akan tetap tahan gitu Mbak. Iya Pak, harus tetap semangat ya Pak. Ya, begitu Mbak Hijriati Cuca nih. Halo Mbak Eti nih. Dia sudah ini tuh Pak. Assalamualaikum Pak Fuad. Salam. Ana sebagai orang yang lembut nggak akan ada yang banting-banting ya. Sudah sampai apa ini Mbak Hijriati? Baru mau try out alat ukur, Pak. Oke, alhamdulillah semester 4 try out alat ukur, semester 5 udah siap ujian ya. Amin. Ya, Pak. Doakan ya, Pak. Ya, saya doakan. Moga-moga cepat kayak saya. Amin. Sehat selalu ya, Pak. Ya, amin. Yeah. Mas Sigit, insya Allah orang yang penting. Ketawa-ketawa. Tukang banteng, Pak. Jadi itu ada istrinya, Pak. Oh, ya. Istrinya murid saya yang paling sabar itu. Waalaikumsalam. Wah, ini istrinya ini muncul ini. Ya, anaknya udah berapa sekarang, Mbak? Sudah 5, Pak. Wah, udah menyamai saya ini. Jangan-jangan bentar lagi mengalahkan saya ini. 5 aja lah, Pak. Oke. Masih gitu jauh-jauh, tapi
Mas Sigit, kelihatannya gue di Surabaya, tapi rajin ya. Welcome Mas Sigit. Sudah lulus Mas Sigit ya? Belum, Pak. Nah biar Mbak Lisvarika segera menyusul tuh. Gantian. Ada salam juga dari Unsri Psikologi, Mbak Emilia. Waalaikumsalam. Ada Bu Vivi ini dari Pekanbaru, Riau. Kemudian mungkin dari daerah lain, monggo, di Indonesia yang belum tersebut wilayahnya, dari Tasik sudah, Jawa Barat, Dompu, NTB sudah, Aceh, Alauddin tadi udah, Bu Alia dari Jakarta, Bogor. Temanku dari Mojokerto. Ayo Mas Ainur udah rajin pertama gitu ya. Maaf, ini ada Mahbub Auzai dari Solo itu. Oh ya, silakan. Ini Solo nih. UMS. UMS. Waalaikumsalam. Oke, Mas. Senang Mas. Baru bangun atau gimana ini? Enggak, Pak. Habis sholat tadi. Habis sholat. Oke. Habis sholat. Moga-moga sekolahnya lancar ya. Amin. Ini dari Makassar juga ada. Universitas Negeri Makassar. Ini Mas atau Mbak Tri? Oh, Mbak ini ya Ibu ya. Oke, ini ada murid saya nih dari Kalimantan, Kiki Ramiza ini. Kiki Ramiza dari Banjarmasin kalau nggak salah. Betul Pak Kiki? Oh, lagi tidur. Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat. Ya, sorry. Di daerah mana, Pak? Saya di Sintang, Pak. Oh, Sintang. Iya. Oke. Nah, moga-moga segera dapat pekerjaan dan jodoh ya. Amin. Makasih banyak. Oke. Sehat selalu, Pak. Ya, amin. Terima kasih atas doamu. Oke. Mungkin Pak Fuad cukup. Bapak Ibu, terima kasih atas ilmunya Pak Fuad. Semoga sama-sama berkah selalu dan Pak Fuad sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di majelis yang mulia ini, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat dan terus memberikan keberkahan untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertemuan terakhir kita Ramadan Nusantara besok hari Kamis ya. Terakhir Bapak Ibu silakan bergabung, nanti playernya bisa kita bagikan di jam yang sama, jam 11 sampai jam 12.30. Oke, ini intinya sangat banyak sekali, jadi saya tidak bisa sebutin satu-satu, Pak Fuad. Oke. Intinya bahwa memaafkan dan meminta maaf itu adalah satu tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita wajib menjalankannya. Kita akan banyak manfaat yang diberikan dan tentu surga nantinya, karena kita harus menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai karena kita tidak memaafkan atau tidak meminta maaf, amal kita diambil oleh orang lain. Seperti yang Pak Fuad sampaikan. Jadi merugi di akhirat nanti. Baik Pak Fuad, terima kasih. Bapak Ibu semua terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.